Hai guys, balik lagi sama gua, Punjabi di channel ini. Kali ini gue bakal bahas bocoran untuk episode 9 dari series Little Mom yang bakal tayang Jumat tanggal 22 Oktober. Kalau kita lihat dari episode sebelumnya, Naura ini udah berhasil melahirkan. Dan Yuda juga terharu ngeliat bayinya itu lahir dengan selamat. Padahal kalau kita lihat dulunya, Yuda ini yang nggak pengen lihat bayinya itu lahir. Sampai mau ngegugurin segala lah, mulai pakai cara alami. Bahkan Yuda ini sempat ngajak Naura ke dukun beranak buat gugurin kandungannya. Beruntungnya dukun itu ngasih penjelasan yang bodoh. Jadinya Naura ini pergi dari tempat itu. Mungkin kalau dukunnya itu pinteran dikit ngasih penjelasan tentang prosesnya, series ini udah bakalan tamat. Dan ada juga adegan kecelakaan antara mobil warna navy dengan truk besar yang ngakibatin mobil itu terbakar habis. Nah, satu lagi di bagian pemakaman mamanya Yuda. Jadi Yuda ini punya satu kabar bahagia dan satu kabar duka yang datang bersamaan. Ya, semoga aja setelah kejadian ini Yuda itu bisa lebih dewasa buat ngambil keputusan. Terus kalau Kinan sekarang udah tahu Yuda dan Naura itu punya anak, gimana dong nasibnya? Apa dia masih mau memperjuangin Naura? Nah, nggak usah lama-lama lagi. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Karena di channel ini bakal bahas series Little Mom sampai tuntas. Dan sekarang kita lanjut ke dalam pembahasan trailer episode 9. Oh ya, episode 9 ini nanti isinya Kinan udah jadi sad boy. Jadi buat kalian dari tim Kinan tetap santai aja. Ya tenang aja, masih ada kesempatan lagi. Di officialnya juga ada foto Kinan yang lagi ngasih cincin ke wanita berbaju pink. Mungkin aja kan wanita itu Naura. Atau mungkin Selin. Duh, series Little Mom ini emang susah banget ditebak yakin. Yang jelas di sini Kinan udah berpenampilan maksimal. Apalagi dia pakai jas blazer warna ungu ini di depan wanita itu. Sambil memberi cincin di hadapannya. Duh, jadi nggak sabar lagi liatnya. Di awal trailernya ini, Kinan datengin rumahnya Naura. Dia itu masih nggak terima karena Kinan selama ini udah dibohongin sama Naura terkait dengan kandungannya. Ya, Naura yang udah coba ngerahasiain kehamilannya di depan teman-temannya, termasuk Kinan, sekarang udah kebongkar. Kinan udah tahu rahasia yang selama ini disembunyiin sama Naura. Padahal dulunya Kinan juga udah berpikir positif. Kalau yang benar-benar hamil itu adalah mamanya Naura. Bukan Naura yang notabene dia itu masih anak sekolah. Ya walaupun Yuda juga sempat nyindir ke Kinan tentang adanya sesuatu yang gak Kinan punyain kepada Naura. Tapi Kinan itu nggak mikir kalau sesuatu itu adalah bayi antara Yuda dan Naura. Ceritanya pun berbalik ke awal Kinan dan Naura bertemu di sekolah. Di sekolahnya itu, Kinan udah mulai ngasih perhatian ke Naura sedikit. Sampai-sampai di kelasnya pun mereka berdua itu duduk sebelahan. Padahal dari dulu itu, Kinan udah cuek sama siapapun. Dia pun udah nggak pernah tuh yang namanya jatuh cinta sama wanita. Sampai akhirnya Kinan bertemu dengan Naura. Kinan pun jatuh cinta kepada Naura. Kinan yang selama ini udah baik dan selalu ada buat Naura, kini tersakiti karena Naura itu sendiri. Dari sini kita tahu kalau orang yang selalu ada bakal kalah sama orang yang spesial. Padahal yang paling banyak membantu Naura itu ya Kinan, termasuk proses lahirannya Naura. Kan kalau dipikir-pikir seharusnya Yuda sebagai ayah dari bayi itu yang selalu ada buat Naura. Ya pantas aja lah kalau Kinan kecewa banget sama Naura. Bahkan kata Kinan sendiri kalau dia bisa muter waktu, Kinan gak mau bertemu dengan Naura dan gak bakal masuk sekolah cipta bangsa. Apa ada cowok yang sakit hatinya lebih parah dari Kinan? Gua rasa sih sakit hati terparah ya jatuh kepada Kinan. Naura yang sadar akan hal ini, dia cuma bisa minta maaf sama Kinan. Kalau sampai sini menurut kalian semua ini salah siapa? Apa salah Kinan yang selalu nungguin dan ngarepin Naura? Atau salah Naura yang memberi harapan ke Kinan? Dan scan-nya pun berpindah ke rumah sakit. Naura, ibunya dan juga bayinya itu bertemu dengan suster yang ada di sana. Tapi di sisi lain ada Yuda yang lagi sama omnya ngeliat mereka. Yuda pun di sini terlihat masih menggunakan tongkat dan terkejut melihat Naura ada di hadapannya. Apalagi Naura sekarang lagi gendong bayinya. Oh iya, yang nemenin Yuda di rumah sakit bukan ayahnya, melainkan omnya.
Nah, kira-kira setelah tahu Yuda punya bayi dan mamahnya Yuda meninggal, apa yang bisa dilakuin sama ayahnya Yuda ya guys ya? Apakah Yuda bakal dicoret dari kakak terus diusir dari rumahnya? Atau ayahnya ini nyetujuin hubungan antara Yuda dan juga Naura? Setelah itu Naura pun pulang ke rumah sambil merawat bayinya. Naura juga tampak bahagia karena udah bisa ngeliat bayinya itu hidup normal. Tapi sekarang masalahnya ada di Kinan. Kinan udah makin stres berat menerima kenyataan ini. Naura juga hanya bisa minta maaf ke Kinan di tempat dia bertemu kemarin pas ngasih kado ulang tahunnya Naura. Lalu Naura itu pergi dengan rasa bersalah dan gak enak hati sama Kinan. Ya, Kinan makin sedih, kecewa, emosi, marah, dan semuanya itu bercampur dalam hatinya. Pokoknya Kinan nyesel udah kenal dan naruh hati kepada Naura. Kinan pun cuma bisa meluapkan emosinya di sisi pantai dengan berteriak sekeras mungkin, berharap luka ini akan segera hilang. Lalu ceritanya pun bersambung di sini. Kira-kira Kinan bakal bisa ngelupain Naura nggak ya? Atau mungkin kisah cinta Kinan itu akan jadi cerita yang sama dengan orang tuanya? Nah, buat kalian yang penasaran, tetap pantengin channel ini dengan klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Karena selanjutnya kita bakal bahas tentang series Little Mom ini sampai tuntas. Dan makasih yang udah nonton videoku sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!